Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengawali majelis kita. Kita mengundang hadirnya malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasul, siapa yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, maka wakkalallahu sab'una alfu malakun. Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk hadir di majelis di mana orang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr tersebut. Untuk apa malaikat itu hadir? Untuk mendoakan kita. Dan fadilahnya, seandainya kita meninggal dunia pada malam ini dan kita sudah membaca ayat tersebut, mata syahidan, kata Nabi, dia mati syahid. Atau membacanya pagi hari, kita baca pagi hari 3 ayat terakhir Al-Hasyr ini, kemudian kita mati pada hari tersebut, maka kita juga tergolong mati syahid. Itulah yang kita inginkan. Kapanpun Allah mengakhiri hidup kita, kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan syahid fi sabilillah atau syahid fillah. Apa bedanya syahid fi sabilillah dengan syahid fillah, Bapak Ibu? Kalau syahid fi sabilillah itu orang yang mati di medan juang melawan musuh Islam, melawan orang-orang yang menentang Islam, kemudian mati di situ. Tapi kalau mati pillah, ya, syahid pillah, yaitu orang yang mati dalam mengamalkan perintah Allah, mati dalam berjuang mengalahkan dirinya, mengalahkan diri kita yang malas ibadah, mengalahkan diri kita yang malas bangun tahajud, mengalahkan nafsu kita yang malas untuk bertakarub pada Allah. Maka itu disebut dengan syahid fillah. Jadi kita ingin, kalaupun sekarang tidak ada perang memperjuangkan agama, ya, tapi insya Allah kita bisa mencapai syahid fillah, ya, syahid di dalam mengalahkan diri kita. Makanya Nabi dulu pulang dari perang Badar itu langsung pidato di hadapan para prajuritnya. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sudah kembali, selesai sudah perang yang kecil, tapi kita akan menuju perang yang lebih besar lagi. Sahabat ini kaget, geleng-geleng, ya. Ya Rasulullah, perang Badar memakan korban begitu banyak prajurit kita yang syahid, tapi engkau katakan perang kecil, ya Rasulullah. Lalu perang apa yang lebih besar lagi, wahai Rasul? Maka Rasul singkat menjawab, jihadun nafsi, mengalahkan nafsu, menaklukkan nafsu kita, menaklukkan hawa nafsu kita. Coba kita tes supaya Ibu, ya. Ketika muazin bilang as-salatu khairum minan naum, berapa persen masyarakat Karangkelok yang menang melawan dirinya, meninggalkan kasurnya, kemudian membuat 5 saf di Masjid As-Siddiqi ini? Itu beratnya. Makanya Rasul katakan jihadun nafsi. Lihat berapa persen yang bisa masuk dalam syahid fillah, ya. Bisa kita lihat di situ. Makanya Rasul katakan memerangi diri itu lebih berat daripada memerangi ribuan musuh di hadapan kita.
Oleh karenanya Bapak Ibu, mari setiap perpindahan waktu dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sadarilah bahwa hakikatnya kita semakin berkurang kesempatan kita untuk berbuat. 1 menit yang lalu itu sudah masa lalu kita. Apalagi 1 hari yang lalu, apalagi 1 minggu yang lalu, apalagi 1 bulan yang lalu. Itu masa lalu yang tidak akan bisa kembali lagi. Makanya ulama mengatakan waktu milikmu adalah waktu saat ini. Waktu emas milikmu adalah waktu saat ini. Maka manfaatkanlah waktu emas itu untuk mengenal Allah. Manfaatkanlah waktu emas itu untuk dekat kepada Allah. Karena kalau kita hanya berencana besok dah saya ngaji, besok dah saya ibadah, besok dah saya begini-begini, belum tentu besok itu masih gaib. Besok itu, jangankan besok, 1 menit yang akan datang kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Begitu lemahnya pengetahuan kita tentang masa depan. Oleh karena waktu emas itulah waktu saat ini, maka manfaatkanlah. Beruntung Bapak Ibu yang mewakafkan waktu antara maghrib dan isya ini untuk Allah. Maka ketika kita mati saat ini, maka itulah syahid fillah. Syahid fillah. Seberapa indah kasur kita sehingga kita berat meninggalkannya sebentar saja. Seberapa indah acara TV itu sehingga kita tidak mau mengangkat pantat kita untuk pindah ke masjid antara maghrib dan isya. Mari tanya diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kadang-kadang layar HP kita di rumah itu lebih menarik daripada kita hadir langsung di rumah Allah seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang layar TV yang menyuguhkan macam sinetron dan lain sebagainya lebih menarik untuk kita tongkrongi daripada kita beriktikaf sebentar saja antara maghrib dan isya ini. Bayangkan kalau kita baca hadis Bapak Ibu, di antara doa malaikat itu dialamatkan kepada siapa? Kepada orang yang menunggu sholat setelah sholatnya. Kita sudah sholat maghrib, kita tunggu datang isya, maka kita mendapatkan karcis doanya malaikat. Dan kita sekaligus berada di majelis yang luar biasa dipujinya oleh malaikat-malaikat Allah. Dipuji oleh Allah Bapak Ibu. Ya, dipuji oleh Allah. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul, membuat halaqah, membuat majelis suatu kaum, suatu komunitas, suatu masyarakat fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Jadi masjid ini disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Namanya As-Siddiqi, namanya Miftahul Jannah, namanya Miftahul Khair, namanya Baitul Hasanah di Allah ya, apa namanya? Ya, nama rumah Allah itu macam-macam yang kita buat. Nah, saya kumpul lek balin Allah Taala mu bacana lek itu Al-Qur'an. Walaupun dia baca 1 ayat, 2 ayat. Setelah itu kata Nabi wa yatadarasunahu. Setelah ia baca, setelah dia tadaruskan Quran itu, ayat itu, dia pelajari dia. Jadi makna yatadarasun, tadarus maksudnya pelajari maknanya. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Atau kita membahas tentang agama. Apa balasannya? Illa haffathumul malaikah. Kata Nabi, majelis tersebut pasti diliputi, dinaungi, dihadiri oleh malaikah. Jadi Nabi tidak mengatakan malakun, satu malaikat, tapi malaikah. Berarti malaikat.
Kalau malakun satu malaikat, kalau malakani dua malaikat. Makanya kalau di talqin itu kan katakan fa iza ja'akal malakanil muwakkalani bik. Apabila datang dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, Munkar dan Nakir. Tapi kalau di sini disebut malaikah, malaikat. Nah, saking banyaknya, maka bahasa Arab itu cukup disebut satu kali tapi maknanya luar biasa. Makanya wajib belajar bahasa Arab, Ibu ya. Wajib kita bisa bahasa Arab itu. Setidak-tidaknya kita tahu makna sholat kita, makna kabirong tahu te, makna fatihah tahu te, makna sami Allah tahu te, makna bacaan rukuk sujud tahu te. Sekurang-kurangnya bahasa Arab kita bisa sampai di situ, bisa memahami makna daripada bacaan-bacaan sholat kita. Kemudian wa anzalat alaihimus sakinah. Fadilah pertama kita kumpul seperti ini adalah turun malaikat menyambangi kita, menaungi kita. Yang kedua, wa anzalat alaihimus sakinah. Keturunan tiang lumus nama niki as-sakinah. Apa sakinah? Damai. Kan namun nikah anak niki semoga sakinah ya, mawaddah ya, warahmah ya. Jadi Allah berikan sakinah di sini, ketenangan, kedamaian. Kalau ada orang tenang dengan ngerokok, tenang ngerokok ya. Tapi ini dia sesungguhnya obat tenang itu hadir di majelis ilmu, dijamin hadis sahih. Rasulullah mengatakan anzalat alaihi musakinah. Lamun jeung gundah gulana, jeung galau hadir di majelis ilmu, anzalat alaihi musakinah. Allah turun kedamaian, ketenangan ya. Setidak-tidaknya saat ini lupa totang telah ya. Baru datang balik malah ingat totang pindah. Ya. Insyaallah Bapak Ibu ya, Allah akan selalu memberikan solusi atas semua permasalahan kita masing-masing. Semua kita punya masalah. Karena kita di dunia ini tidak ada yang tidak bermasalah ya. Siapapun dia, ya, siapapun dia. Cuman ada yang bisa mengatasi masalahnya, ada yang tidak bisa mengatasinya sehingga dia ngambil jalan lain, bunuh diri lah, stres lah. Nah, kalau orang beriman itu tahu caranya mengembalikannya kepada Allah, makanya walaupun dia punya masalah, dia tetap kelihatannya tenang, damai gitu. Nah, Allah tunjukkan kita bagaimana damai dalam hidup ini. Hadirlah di majelis ilmu. Anzalat alaihimus sakinah. Yang ketiga, Rasul katakan wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi majelis kita ini kalau bahasa anak sekarang viral di kalangan malaikat sana. Allah sebut-sebut kita. Tuh lihat masyarakat Karangkolok. Nah itu kata Allah di hadapan para malaikat Allah. Lihat itu, ya kan, wa dzakarahumullah disebut-sebut kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan kita membuat majelis seperti ini dan kita alhamdulillah punya banyak majelis. Malam Selasa kita punya majelis ya, malam Jumat kita punya majelis, malam Kamis punya majelis, malam Sabtu punya majelis. Bahkan pagi subuh ada majelis. Kalau sudah majelis kita buat, insya Allah janji Allah melalui Rasulnya itu la fatahna alaihim barakat. Allah akan bukakan pintu-pintu berkah minas sama dari langit wal ard dari bumi. Insya Allah tidak akan ada masyarakat kita yang saling bunuh, tidak akan ada masyarakat kita saling begejoh, saling itu dan ini. Kalau sudah turun barokat. Maka PR kita adalah mari terlibat semuanya. RT 1, 2, 3, 4 dan seterusnya wilayah sekitar Mataram banjiri tempat ini, maka rahmat akan turun, berkah akan turun. Tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada perpecahan. Jadi bukti bahwa berkah itu sudah turun adalah
kita berada di kampung ini damai, tidak ada permusuhan. Sehingga siapapun yang masuk ke kampung ini akan merasa aman. Itulah yang terjadi di Mekah dan Madinah, Bapak Ibu. Sehingga Allah katakan apa? Wa man dakhalahu kana amina. Sai tamu jak Mekah nu aman, tenang, damai. Maka kalau kita ingin kampung kita damai, selalulah ramaikan majelis-majelis Allah seperti ini, majelis ilmu seperti ini. Sengaja yang belum masuk ke materi ini supaya kita termotivasi lah ya. Terus jangan sampai kita terlalu cepat merasa cukup, Bapak Ibu. Terlalu cepat kita merasa aman dengan diri kita. Kita belum aman, Bapak Ibu. Sebelum malaikat datang mencabut nyawa kita, husnul khotimah, belum aman kita. Coba baca sejarahnya Barsis, ulama, ahli ibadah. Tetapi sejarahnya menunjukkan bahwa di penghujung usianya justru dia mati dalam syirik billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak aman kita. Walaupun hari-hari kita rajin ibadah, tidak aman, belum aman. Kapan kita nyatakan diri kita aman? Malaikat datang mencabut nyawa kita dan kita mengatakan la ilaha illallah dan kita dipersilahkan masuk surga, baru itu aman. Jadi hari-hari kita ini sedang berjuang melawan iblis. Laknatullah alaih. Iblis itu tidak pernah rela kita ini masuk surga. Iblis tidak pernah rela kita ini akan masuk surga. Maka dia terus berjuang dan berjuang mempengaruhi manusia ini supaya banyak temannya di neraka nanti. Wala ubwiyannahum ajma'in, kata iblis. Aku akan pengaruhi semua anak Adam itu, semuanya. Tetapi iblis memberikan catatan. Aku ngaku kalah, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa aku pengaruhi, yang tidak bisa aku goda itu adalah hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang tulus, hamba-hambamu yang hanifan muslimah. Islamnya itu lurus, Islamnya itu bukan karena sesuatu dunia, tetapi Islamnya semata-mata untuk akhirat yang baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi tujuan kita melakukan semuanya ini adalah akhirat kita yang baik, Bapak Ibu. Ya. Adapun ketika kita rajin ibadah kemudian kita dikasih kekayaan, itu belum balasan yang sesungguhnya, tapi itu masih persekot saja. Makanya jangan terlalu lupa diri ketika kita diberikan kekayaan sehingga lupa doa saya sudah terkabul, kemudian berhenti ibadah. Maka itu sombong akhirnya ya. Tapi orang yang menyadari bahwa dirinya selalu berjuang mengalahkan pengaruh iblis, maka dia akan selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lewat apapun yang ada pada dirinya. Tebeng teh harta, bagaimana harta niki bau rapetang itu jok Allah Ta'ala. Tebeng teh sakit, bagaimana sakit kita itu dekat kepada Allah. Tebeng teh sehat, sehat kita dekat pada Allah. Tebeng teh susah, susah itu bau rapetang Allah Ta'ala. Jadi semuanya bisa kita jadikan sebagai sarana untuk dekat kepada Allah, Bapak Ibu. Karena hidup ini ujiannya dua macam. Ujian yang baik, ujian yang buruk. Ya. Diuji dengan baik apa? Tebang senang, mola, sugih, itu ujian. Bisa bersyukur enggak dia? Ujian yang tidak baik mana? Sakit, susah, luwe otang, dan lain sebagainya. Jadi itu ujian susah itu. Bagaimana kita sabar dengan itu semua? Jadi syukur, sabar harus selalu teraplikasi dalam diri kita. Install dia dalam diri kita. Okay? Percuma punya HP bagus lagu ndak denara aplikasi seolah itu, ya. Tapi HP pas-pasan tetapi aplikasinya mantep, gitu. Maka akan lebih baik lagi HP-nya bagus, aplikasinya juga mantep. Maka diri kita ini perangkatnya ini ibaratkan HP, dari kepala sampai kaki ini HP. Isi terus. Nah, kalau isinya baik, maka nanti HP ini akan
kita sayangi kan. Tapi kalau isinya nggak baik, ya, itu bisa menjadi musuh kita. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu pengantar kita. Dan sebagaimana yang sampaikan tadi di grup WA bahwa kita akan belajar fikih, ya, fikih mandi, ya, fikih mandi. Jadi dalam beragama niki Bapak Ibu, kita harus mempelajari minimal 3 bidang ilmu. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf atau akhlak. Kalau orang hanya belajar fikih, ya, dia tidak tahu esensi daripada ibadahnya. Kalau orang hanya belajar tauhid, dia hanya tahu alamat sesembahannya kepada Allah, tapi tak tahu cara ibadah yang benar. Kalau ada orang yang hanya tasawuf, dia akhlaknya bagus, ya, ihsannya luar biasa, tetapi dia tidak tahu caranya mencapai kedekatan kepada Allah. Jadi fikih ini adalah cara kita mengetahui ibadah kita sah atau batal, sah atau tidak sah. Tauhid itu adalah cara kita mengalamatkan ibadah kita ini kepada siapa? Kepada Allah. Dan ihsan ataupun tasawuf itu bagaimana ibadah ini dan alamat yang kita tujukan kepada Allah itu bisa kita rasakan. Kenal Allah semasa di dunia agar Allah mengenali kita kelak di akhirat. Bagaimana kita disayangi Allah, kita tidak kenal Allah di dunia ini, maka ketiga bidang ilmu harus ada dalam diri kita. Fikih, tauhid, dan tasawuf itu harus menjadi satu dalam diri kita. Dalam diri kita. Jadi kalau orang hanya mendalami tasawuf, itu biasanya ibadahnya nggak teratur, karena nggak tahu caranya. Fikih itu kan mengatur kita cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji. Kita nggak tahu, kita hanya tahunya yang penting saya dekat dengan Allah, tapi nggak tahu cara mendekatnya. Nggak sholat umpamanya kan cukup dengan bayang-bayang, nggak bisa. Jadi harus fikihnya paham, tauhidnya mantap, juga ihsannya atau tasawufnya juga mantap. Ibarat tengupi ini ya, tengupi. Ndik teparan ngupi lamun kupi-kupi doang di narak gulana. Nggih. Atau arak kupi, arak gula bu ndik narak gelasna. Ndik narak ngupi. Atau arak gelas, arak kupi, arak gula ndik narak airna. Ngendom aran kan, ngendom. Nah, ampok teparan ngupi no, arak gelas, arak kupi, arak gula, arak air, mu airna bangkal ya dah. Ya. Lamun nyet ndek barang ngopi. Jadi Bapak Ibu, mari kita selalu menghiasi diri dengan 3 bidang ilmu ini. Kita dalami ketiga-tiganya. Ya. Maka sekarang ini kita belajar fikih ya, mandi. Bagaimana cara mandi? Mandi niki kan 3 hukumnya Bapak Ibu. Ada mandi mubah, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Mandi mubah ya mandi karena usengan, karena ingin supaya kita ini suger ya. Usengan untuk jelak begawian, ngeladen, jelak nukangin, usengan tidak untuk mandi. Ya mubah itu. Ada sunnah. Kita mau menghadiri Jumat umpamanya ya, sunnah mandi. Atau menghadiri Idul Fitri, sunnah mandi. Idul Adha, sunnah mandi. Enggak, marah ampun sampi yang muncul lebaran. Lebaran, Idul Adha enggak, tetap kita mandi. Istisqa dan ihram ya. Kalau kita umroh atau haji, mandi dulu. Itu mandi sunnah. Mana mandi wajib? Nah, mandi wajib seperti junub, berhenti haid, nifas, ya. Apalagi mimpi, ya. Nah, jadi itu mandi wajib.
Mandi mayit, ya mayit mandi. Nah, yang ingin nanti kita coba ini, mudah-mudahan petugas mayit kita udah tahu ini ya, mudah-mudahan. Bahwa salah satu mandi sunnah itu adalah orang yang baru selesai memandikan mayit. Jadi lamun baru selesai bertugas mandi ang mayit niki sunnah mandi. Ya. Sunnah mandi. Ndek wajib ya lagu sunnah, tapi mayitnya wajib hukumnya ya. Mayitnya wajib dipandi, tapi orang yang memandikan itu yang bertugas di situ. Sak begayong, sak ngosok, pokoknya sak bertugas di pemandian itu, selesai dia bertugas itu mandi. Nah, ya. Mandi sunnah setelah setelah bertugas memandikan mayit. Mari kita masuk ke dalam kitabnya Bapak Ibu. Ya, kitab yang kita gunakan kitab Zubat ya, kitab Zubat. Ya. Namun bau sebenarnya pengurus masjid siapkan kitab biar jamaah pegang satu-satu, biar kita ini juga syair luar biasa. Jadi lagu-lagu nde bedede dengah wayi dengah anak nih. Ya si dede ini lagu barat sih dengah anak wayi. Iya ndek tahu kenana anak lain tahu kenana jemaah terus belik-belik ya bahasa Inggris sender tahu kenana. Nah, jadi kita baca kitabnya dulu untuk menuai berkah dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i ya rahimahullahu wa nafa'ana bih ya. Jadi pengarang kitab Zubat ini Syekh Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i ya, pahamnya aliran Imam Asy-Syafi'i ya, fikih Imam Syafi'i. Nah, babul ghusli, bab tentang mandi. Mujibuhul maniyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju. Ini bait pertama mengatakan begitu. Kata Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, mujibuhul maniyu hina yakhruju, wajib hukumnya mandi itu ya ketika mani hina yakhruju keluar. Jadi keluar mani itu mewajibkan mandi, itu maksudnya. Baik keluarnya karena mimpi atau keluarnya dengan selain mimpi, berhubungan langsung dengan istri atau dengan cara lainnya, ampuran, onani, ya, pokoknya ya. Dengan cara lainnya keluarnya mani itu wajib mandi, ya. Jadi ketika mani itu keluar wajib hukumnya mandi. Maka tidak boleh kita sholat sebelum mandi, wajib mandi dulu. Wal mautu, nah juga yang tadi orang yang mati wajib dimandikan. Nah itu ya, nah, juga karena matinya seseorang, tapi Islam Bapak Ibu ya. Jadi umat Islam begitu terhormatnya umat Islam Bapak Ibu. Cara perlakuannya setelah mati pun beda dengan yang lain. Dimandikan dengan cara yang lembut, makanya tukang mandi itu harus betul-betul memiliki kelemah lembutan. Jangan keras-keras dan nosok ya. Jadi dengan cara yang lemah lembut. Perlakukanlah mayit itu dengan terhormat. Tutup auratnya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ini yang mungkin kita jarang mengamalkannya ya. Mengapa ketika mandi jenazah itu ada istilah kain basahan Bapak Ibu? Sebenarnya piran-piran mandi sunnah kadu kain basahan. Ndek tu bebas ingat aurat mesa. Nilai tu pantun aurat mesa ya. Jadi mengapa ketika kita memandikan jenazah ada istilah kain basahan? Artinya kita yang mandi hidup ini juga seharusnya sunnah itu mandi pakai basahan. Ini besengkaru satu len, nah tamu jedengaran. Nah, jadi walaupun kita sendiri
sesungguhnya tidak bebas, tidak boleh bebas pantu diri itu. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Makanya kita diberikan pelajaran ketika memandikan jenazah. Orang yang meninggal saja begitu diperlakukan. Mestinya kita yang masih hidup pun harus ada rasa malu, kita ditonton, dilihat oleh malaikat kan. Dilihat gitu. Malu kita ya. Ini kadang-kadang ya kita belajar Bapak Ibu bagaimana mandi kita semakin hari semakin baik, semakin mendatangkan pahala. Jangan si paranten datangkan pahala no ngaji doang, sembahyang doang. Jadi selapu pegawaian di luar sholat tuh bisa mendatangkan pahala ketika kita tahu ilmunya. Makanya ilmu itu sangat penting. Angka kereng tang sampeang niki majelis ilmu niki bagusan lemanda sembahyang 1000 rakaat. Amun harap dengan aduh aku jandek milu ngaji sembahyang sunat besarian. 1000 rakaat sembahyang sunat. Mun khusyuk kan? Iya 1000 rakaat sembahyang sunat. Bagusan itu satu kol ngaji dengan pengajian niki afdolan, malah kata Nabi lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang khusyuk lagi. Mun tau khusyuk ini berun 13 rakaat doang imam tarawih la ilaha illallah ngerumuna jari ya para imam berajah sembahyang ke ngonek-ngonek entan baca apa-apa. Nah ini mari Bapak kita motivasi diri kita. Hadir di majelis ini adalah solusi bagaimana kita memperpanjang usia kita, melebihi usianya nabi-nabi terdahulu. Saya yang hidup 1000 tahun di umat Muhammad di ara. 100 tahun doang wah di tahu ngombe-ngombe. Ya. Dia 100 tahun baluk 10 tahun wah di narak mai, tolong komak di terakat ya. Apalagi tulang komak. Pisang goreng doang doki. Nggih punti endang baitna ka. Allahu akbar. Ini apa ya? Lagu li entan teu semarak niki tebang itu fadilah si Allah taala ya. Masya Allah. Jadi wal mautu orang yang mati itu wajib mandi. Dimandikan karena dia sudah tidak bisa mandi sendiri, dimandikan Bapak Ibu ya. Angka mati kencel lahir no sebenarnya ya pada Bapak Ibu ya. Makanya Allah sandingkan dia di Al-Mulk itu walladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati dan hidup itu dua-duanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menjadi ujian bagi kita apakah kita bisa baik ibadah kita atau tidak. Jadi ujian ibadah. Maka kita mau ibadah dengan baik atau tidak dalam hidup ini ya. Jadi itu ujian. Coba kita lihat orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir. Dia tahu pandi diri ini. Dia tahu kelambian diri ini. Menendah dengan tuh mati. Itu entah mati kan. Timan luwek pakaian deket itu, timan luwek sabun air deket itu tahu pandi diri kan. Maka kita wajib dimandikan ya. Nah sebelum kita dimandikan kena antan mandi dulu ampo sak tahu aja dengan pandi itu semeton jemaah aku ngene tan pandi kau mar antanku mandi bilang jelo nih no nih ngumbe tan aja dengan mandi diri ini ya Senin dan tahu mandi diri ini sak kena itu coba Ibu tetap dekat kain basahan untuk mandi. Ndek doa ya. Ndek contohnya Bapak Ibu ya. Kita menjaga aurat itu sekalipun dengan ampura terhadap Allah yang Maha melihat kita, Maha tahu, malu, punya rasa malu. Bahkan ampura niki kalaupun kita ampura niki ya bersetubuh dengan istri kita dendek bersengkaru sak tulan-tulan sengkaru pakailah kain penutup. Punya rasa malu kata Nabi, punya rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namun nenteng lawang semparan diri jaga.
Aran hilak tu jok manusia doang, dek tu hilak jok sak pihak kita Allah Taala ni. Seharusnya malulah kepada Allah kita, Bapak Ibu, nggih. Nah niki. Jadi wal kamratu haitsu tulaju, dan penyebab wajib mandi berikutnya adalah wal kamratu haitsu tulaju. Artinya adalah kemaluan ketika sudah masuk ya kepada kemaluan lawan jenisnya, farjan ya, kepada faraj. Kalau sudah masuk kemaluan ini keluar atau tidak mani, wajib mandi. Ampun niki agak ya pembahasannya. Jadi yang dikatakan masuk dalam kitab itu adalah ukurannya adalah khasyafah. Khasyafah itu helm niki otak niki, nggih, otak niki. Dalam tama otak niki wajib mandi walaupun belum keluar mani. Jadi ini yang kenan wal kamratu haitsu tulaju. Kemaluan laki-laki apabila sudah tenggelam kepalanya itu. Ini harus sampai duduk ndek ya, tapi otak doang niki nggih. Ampuran niki sak bajang-bajang ampuran niki supaya kita ya. Nah, satu atau niki maksudnya nggih. Nah, jadi wal kamratu haitsu tulaju. Jadi kemaluan kalau sudah masuk, ukuran masuknya adalah khasyafah itu, maka wajib hukumnya mandi. Ya, walaupun tidak keluar mani. Jadi keluar mani itu ketentuan sendiri, masuk itu ketentuan sendiri. Ya. Walau maitan bila i'adah, walaupun ya masuknya kepada mayit istrinya umpamanya meninggal kan. Meninggal muah tepandi niki mayit niki mau datang ya dari rantauan umpamanya aneh ya umpamanya niki kan untuk mengobati rasa apa ini. Jadi wajib mandi bila i'adah. Yang ini rahasianya. Mayit itu tidak perlu ulang mandi. Mayit tidak perlu ulang mandi. Yang mandi wajib itu adalah laki-laki yang memasukkan hasyafahnya itu. Nah ini kan kalau kita tidak tahu, tidak baca kitab, wah wajib tuh ulang kan. Nah inilah ulama Bapak Ibu begitu teliti mewariskan hukum kepada kita, mewariskan kitabnya kepada kita. Kita tinggal aji doang, dia tuh perlu nyusun kitab, ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mayit yang disetubuhi oleh suaminya sudah mandi mayitnya bila i'adah, tidak perlu diulang mandi mayitnya. Yang wajib mandi hanya laki-laki tadi. Oke. Wal haidu wan nifasu wal wiladatu. Nah, penyebab mandi berikutnya, wajib mandi berikutnya adalah al-haid. Selesai haid, wan nifas, selesai nifas, wal wiladah atau baru melahirkan. Ya. Baru melahirkan itu umpamanya tidak berdarah nifas. Yang kalau nifas itu kan sampai 40 hari gitu ya. Ada orang yang melahirkan ya tidak berdarah yang berkepanjangan kayak itu. Itu juga mewajibkan mandi. Jadi haid, nifas, wiladah itu juga ketika selesai dari haidnya, selesai dari nifasnya, baru melahirkannya wajib mandi. Nah iya juluk niki Bapak Ibu ya. Wah isa niki. Mungkin ada pertanyaan atau cukup? Jadi kita baru masuk 2 bait niki di babul ghusli, bab mandi ya. Yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama keluar mani, yang kedua kematian, yang ketiga masuknya khasyafah atau kemaluan laki-laki ya. Kemudian walaupun masuknya kepada mayit istrinya yang sudah mati ya, kemudian sudah dimandikan dan mayit tersebut tidak perlu diulang mandinya.
wal haidu, kemudian penyebab wajib mandi berikutnya adalah haid, wan nifas, dan nifas wal wiladah, ya. Demikian ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di majelis ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan, ya. Kemudian dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan niat mandi kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita sudah balik belum tahu niat mandi, ya, belum tahu macam-macam mandi, mana mandi mubah, mana mandi sunnah, mana mandi wajib, apa niatnya, dan seterusnya. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar dari apa yang kita sampaikan di majelis ini, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah, keliru, khilaf, kita mohon ampun. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk terus mempelajari, mendalami agama niki, agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sisa usia yang Allah amanahkan kepada kita, sesuai dengan doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Duduk, berdiri, berbaring, kita ingat Allah. Sedang apapun ingat Allah. A'inni ala dzikrik wa syukrik. Yang kedua, kita mohon pada Allah ditolong supaya tetap bisa syukur. Sehat, tahu tersyukuri. Sakit, ya kalau tidak bisa syukur sabar gitu, ya. Ya, susah, kalau tidak bisa syukur susah, ya sabar. Itu rumus standarnya adalah susah sabar. Tapi kalau para wali, ya patoh yang terima, ya, na sakit, na sehat, na susah, na senang, ya syukur doang. Ya kenana alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal, selalu memuji Allah, jangan senang ataupun jangan susah. Kan kerang udah baca niki, selesai bacaan tahmid kan, yang kata zikir niki, alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah, Allahu akbar, gitu kan. Ya kena niki, kita belajar bersyukur atas setiap keadaan, situasi yang kita rasakan dan alami dalam hidup ini. Selalulah kita bisa memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik. Nah, itulah dia yang sedang kita lakukan saat ini, adalah bagaimana terus berupaya minta tolong kepada Allah supaya kita bisa ibadah yang benar. Wa husni ibadatik, memperbaiki terus ibadah kita. Makanya kata Rasulullah sambil menarik tangan Abdullah Ibnu Abbas kalau tidak salah, ya, ditarik tangannya, sini saya ajarkan kamu sebuah doa, jangan kamu tinggalkan, ya. Setiap selesai sholatmu baca doa ini. Sampai ditarik tangannya, ya, sambil dia bersumpah Rasulullah, wallahi, demi Allah, aku sangat sayang kepadamu wahai Abdullah, maka aku ajarkan kamu sebuah doa ini dan jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholatmu. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Rasulullah sambil menarik tangannya Abdullah, ya, sambil memberikan pesan, sambil menyatakan cinta kepadanya. Aku cinta kepadamu demi Allah, maka aku ajarkan kamu doa ini dan jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nenek kaji, tolong kaji yang Ustaz yang tahu zikir, selalu ingat kepadamu, tahu syukur kepadamu, tahu perbaiki terus ibadahnya semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga pada waktunya kembali kepada Allah, kita menjadi hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.